Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Adlina. Di video kali ini aku bakal ngebahas informasi terbaru tentang YouTube seputar perubahan iklan Mitro. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Buat kalian YouTuber atau content creator, pasti baru-baru ini baru aja ngedapetin email dari YouTube seputar perubahan yang akan mendatang terkait dengan perubahan iklan Mitro. Nah, di sini aku mau ngejelasin supaya kalian tuh bisa ngerti apa sih yang dimaksud dengan iklan Mitro, karena aku sempat baca di kolom komentar YouTube udah ada yang request nih, Kak, bahas dong tentang perubahan iklan Mitro. Oke, jadi di sini aku mau bahas tuntas seputar iklan Mitro, kayak misalkan apa sih yang dimaksud dengan iklan Mitro, terus juga syarat-syaratnya apa, terus juga cara masangnya itu gimana, keuntungannya itu apa, dan segala macamnya. So, kalian pastiin tonton video ini sampai habis ya. Pertama-tama aku mau ngejelasin dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan iklan Mitro. Mungkin buat kalian masih asing banget ya sama iklan Mitro gitu kan. Biasanya kan, oh ya udah YouTube yang penting ada iklannya. Nah, tapi iklan Mitro tuh apa? Nah, aku mau ngejelasin dulu kalau buat kita nih para YouTuber atau content creator yang sudah memenuhi syarat monetisasi, yaitu mencapai 1000 subscribers dan juga 4000 jam waktu tonton, itu kan pasti channelnya itu akan dimonetisasi ya, atau bisa menghasilkan uang dari iklan-iklan yang diletakkan di video ini kita. Nah, sebelumnya biasanya itu iklan muncul di awal-awal video atau di akhir video, dan juga biasanya iklan itu muncul di tengah-tengah video juga bisa sih, tapi buat mereka-mereka yang mengupload videonya itu berdurasi 10 menit ke atas. Nah, di sini tuh ada perubahan yang disampaikan oleh YouTube melalui email terkait dengan perubahan iklan Mitro atau iklan yang muncul di tengah-tengah video. Kalau sebelumnya kita bisa menempatkan iklan di tengah-tengah video ketika hanya kita mengupload videonya itu 10 menit ke atas, tapi kalau sekarang ada berita bahagia, yaitu iklan Mitro bisa ditampilkan pada video yang berdurasi 8 menit. Jadi akan semakin banyak kesempatan kita untuk meningkatkan potensi monetisasi. Kenapa bisa meningkatkan potensi monetisasi gitu? Karena logikanya adalah semakin banyak iklan yang dapat ditayangkan di video kita, itu akan semakin tinggi juga pendapatan yang akan kita dapat. Jadi kalau misalkan yang tadinya video kita itu durasi 10 menitnya cuma 5 gitu kan yang bisa ditaruh iklan Mitro, tapi kalau misalnya ada video-video sebelumnya yang berdurasi 8 menit atau 9 menit, itu juga udah bisa banget loh mendapatkan si iklan Mitro sendiri. Nah, perubahan ini mulai terjadi kapan, Kak Dina? Kalau berdasarkan email dan juga aku baca di support Google itu, kalau perubahan ini tuh terjadi akhir Juli 2020. Jadi buat kalian yang nantinya atau mungkin mulai dari sekarang gitu ya, atau yang dulu-dulu udah pernah ngupload video yang minimal 8 menit, itu akan otomatis nanti terisi atau ditambahkan iklan Mitro sama YouTube. Jadi baik banget kan. Nah, tapi kalau misalkan untuk video yang nanti nextnya ke depan akan kita upload, itu baru kita yang setting-setting sendiri kayak gitu. Kemudian di sini YouTube memberikan kebebasan untuk para content creator dan juga YouTuber untuk menempatkan si iklan Mitro yang di videonya kita ini. Ada 2 cara yang bisa kita pilih atau bisa kita lakukan untuk meletakkan iklan di tengah-tengah videonya kita. Yang pertama itu adalah secara otomatis, dan yang kedua itu secara manual. Di sini aku bakal bahas dulu satu persatu, plus nanti aku kasih tahu juga gimana tutorial cara memasangnya. Kalau untuk yang otomatis ini dia itu sudah default atau sudah template dari YouTube. Jadi YouTube yang udah otomatis meletakkan si titik-titik iklan yang ada di videonya kita, baik dari segi jumlah maupun penempatan, itu semua udah dibantuin sama YouTube. Kalau kita memilih cara penempatan iklan Mitro ini secara otomatis, YouTube akan membantu memilihkan tempat terbaik untuk diletakkannya jeda-jeda iklan di videonya kita dengan mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama itu adalah perubahan adegan, dan yang kedua itu adalah adanya pada saat waktu berakhirnya percakapan atau transisi topik baru. Nah, ini aku kasih contoh ya, maksudnya pada saat perubahan adegan tuh apa. Misalkan kalian yang punya kontennya itu masak-masak nih, akan biasanya ada yang mulai dari motong-motong dulu gitu kan, itu adegan pertama.
Terus yang adegan kedua adalah kalian mulai ngegoreng. Nah, kalau misalkan kita milih yang otomatis itu, nanti YouTube akan ngebantu menaruh iklan mitrolnya itu di antara kita memotong dengan kita menggoreng. Jadi nggak yang di tengah-tengah kita lagi motong terus tiba-tiba ada iklan gitu kan. Itu kan pasti ngeganggu banget kan. Nah, di sini tuh YouTube kayak ngebantu gitu loh supaya kita tuh penonton bisa lebih enak gitu nontonnya. Jadi di antara perubahan adegan nggak yang di tengah-tengah. Jadi misalkan kita habis motong terus dikasih jeda iklan baru lanjut yang menggoreng. Nah, contohnya kayak gitu. Atau mungkin pada saat di waktu akhir percakapan atau transisi ke topik baru. Contohnya kayak aku gini nih, misalkan aku suka ngasih tips-tips kan, misalkan 5 tips gitu kan, atau 5 cara untuk meningkatkan 4.000 jam tayang. Nah, di antara topik atau tips yang pertama dan juga tips yang kedua itu nanti YouTube akan menyelipkan iklan mitro di antara videonya aku. Jadi nggak yang pada saat aku dijelasin tips yang pertama terus tiba-tiba di tengah-tengahnya kepotong iklan, itu kan kayak mengganggu banget gitu loh. Jadi di antara perpindahan transisi topik A ke topik B itu biasanya YouTube akan menempatkan si jeda iklan mitro punya kita. Kalau dari penjelasan yang support Google ini, untuk cara yang pertama yang secara otomatis kita menempatkan iklan mitro itu menjadi rekomendasi gitu, yang paling direkomendasikan oleh tim YouTube. Karena apa? Yang pertama adalah ini memudahkan kinerja dari konten kreator gitu kan. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi tuh untuk naro-naroin iklannya lagi. Jadi kayak yaudah yang penting upload, terus monetisasinya diaktifkan, itu nanti secara otomatis YouTube yang akan menempatkan jeda-jeda iklan di tengah-tengah video kita. Jadi kita ibaratnya kayak terima beres aja kayak gitu. Kemudian yang kedua, kenapa YouTube lebih merekomendasikan penempatan iklan mitro secara otomatis? Karena ini untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada penonton. Biasanya ini kalau misalkan konten kreator yang sesuka hatinya dia naruh iklan di tengah-tengah video itu ganggu banget sejujurnya. Ya kan, kayak misalnya kita nih lagi nonton YouTube orang, terus tiba-tiba lagi seru-seru, di tengah-tengahnya iklan, dan itu tuh kayak ganggu banget. Nah, itu tuh bakal ngasih pengalaman buruk gitu loh nanti buat penonton. Jadi yang ada kedepannya dia bakal males buat nonton video kalian. Tapi kalau misalkan kalian udah milih iklan mitro secara otomatis, kan YouTube nggak mungkin ya naruh di antara kita lagi ngomong satu kata terus tiba-tiba dipotong iklan, itu nggak mungkin banget. Jadi kayak akan lebih mempermudah dan membuat senang para penonton dengan tidak memotong iklan di antara video yang saat kita sedang ada pembahasan kayak gitu. Kemudian cara yang kedua untuk menempatkan iklan mitro yaitu adalah secara manual. Nah, kalau secara manual ini bukan berarti nggak bagus juga gitu kan. Mentang-mentang yang tadi sebelumnya aku ngejelasin kalau yang cara otomatis itu adalah cara yang direkomendasikan oleh YouTube. Tapi bukan berarti si manual ini juga nggak baik gitu, baik juga. Tapi dengan syarat atau dengan ketentuan kalian sudah mengetahui nih kira-kira menempatkan iklannya di detik berapa sih, di durasi keberapa, yang mana itu tidak mengganggu di antara perpindahan transisi topik baru ataupun kayak perpindahan adegan. Jadi kalian tuh udah bisa menentukan sendiri gitu loh. Kalian review dulu nih video kalian, terus kalian mungkin catat dulu kayak durasi berapa yang menurut kalian tuh cocok untuk ditambahkan si iklan mitro ini kayak gitu. Keuntungannya kalau kalian memilih cara yang kedua atau secara manual ini adalah kalian bisa menempatkan iklan mitro sesuka hati kalian berdasarkan keinginan kalian. Misalkan mau berapa banyak, terus juga jumlahnya gitu berapa banyak, terus penempatannya di mana aja, itu bebas terserah kalian. Karena ibaratnya kayak YouTube ngasih kesempatan kalian buat naroin sendiri tuh si letak-letak iklan mitronya. Langsung aja di kolom pencarian itu kita search, bisa search-nya YouTube Dashboard atau YouTube Studio langsung. YouTube Studio, kita search. Kemudian kita pilih di pencarian Google yang paling pertama yaitu YouTube Studio. Kalau kalian belum pernah login, nanti akan diarahkan untuk login dulu. Tapi kalau misalnya udah pernah atau udah sering buka YouTube Studio di browser, nanti langsung otomatis masuk ke profile YouTube channel kalian. Nah, kemudian caranya adalah di sebelah kiri itu ada menu yang video, logo play gitu. Menu yang kedua kita klik aja. Nah, kalian pilih video yang mau kalian pasangin iklan. Ini aku contohin aja ya salah satu videonya aku. Caranya adalah kalian klik pada bagian judul, kemudian pilih yang logo S atau yang logo dolar atau logo yang monetisasi. Diklik.
Nah, jangan lupa untuk mengaktifkan monetisasinya terlebih dahulu, kemudian pilih selesai. Setelah tadi monetisasinya udah diaktifin, dia akan otomatis berbagai jenis iklannya itu langsung kayak tanda centang, baik iklan display, iklan overlay, iklan video yang dapat dilewati, iklan video yang tidak dapat dilewati. Nah, di bagian bawah pada lokasi iklan video yang dicentang itu biasanya cuma yang bagian sebelum video diputar dan juga setelah video diputar. Nah, kalau untuk selama video diputar atau mid-roll itu kita punya pilihan. Kita mau aktifin iklan di video yang kita putar atau enggak. Langsung aja kita centang dulu yang selama video diputar atau mid-roll. Kemudian kalau misalkan kalian nih sekiranya pengen pilihnya secara manual gitu kan, menempatkan titik-titik iklannya, kalian bisa pilih yang kelola mid-roll. Tapi kalau misalkan kalian kira udah deh secara otomatis aja biar YouTube yang menempatkannya, ini langsung checklist terus kalian save, itu udah ada titik iklannya. Nah, aku mau contohin gimana caranya untuk menempatkannya dengan cara manual. Langsung aja diklik bagian kelola mid-roll. Nah, karena tadi aku udah centang yang bagian kelola mid-roll, itu tuh udah otomatis akan dipasangin sama YouTube. Makanya di bagian bawah itu ada titik-titik iklan kan, tuh ada 4 warna abu-abu. Nah, itu tuh udah otomatis ditempatkan sama YouTube, yang mana iklan itu diletakkan di bagian jeda-jeda alami gitu loh. Jadi nggak motong adegan percakapan ataupun nggak motong topik pembahasan yang sedang kita bahas gitu. Tapi kalau misalnya sekiranya kalian, aku pengen naruhnya secara manual aja deh, ya udah berarti yang di bagian durasi ini kalian pilih delete aja. Nah, ada 2 cara untuk bisa menempatkan iklan secara manual. Yang pertama adalah kalian bisa geser garis yang ada di bawah ini. Terus kalian lihat durasi yang bergerak itu, kalian letakin deh. Terus kalian klik tambahkan jeda iklan. Tuh, dia otomatis akan ada tanda birunya. Terus misalkan kalian geser lagi, kalian bisa nambahin lagi jeda iklan, tanda plus di pojok kiri atas itu. Terus misalkan kalian geser lagi di jeda iklan, geser lagi, tambahin jeda iklan. Nah, tapi kalian pastiin kalau misalkan kalian masang secara manual itu jangan di tempat-tempat yang mengganggu ya, karena takutnya malah iklannya tuh nggak muncul. Cara yang kedua, kalau misalkan kalian pengen pasang iklannya secara manual, itu bisa kalian ketik langsung durasinya. Pastiin kalian udah nyatet dulu nih kira-kira di durasi berapa yang mau kalian masukin iklan. Yaitu kalian pilih yang logo plus jeda iklan di pojok kiri atas, kemudian kalian isi bagian durasinya. Misalkan kalian udah nyatet gitu ya, kalian udah review video kalian di menit 4:15 contoh aja gitu. Udah, nanti dia akan dengan sendirinya warna garis biru ini muncul di menit 14 tuh. Kita lihat ya, ini adalah menit kurang lebih tuh menit 4:15 kayak gini. Terus aku sekarang mau ngejelasin fakta-fakta seputar iklan mid-roll. Yang pertama adalah meskipun kita sudah menambahkan iklan mid-roll, tapi tidak selalu iklan itu muncul di tempat-tempat yang sudah kita letakkan iklan mid-roll tadi. Kenapa kayak gitu Kak Dina? Nih aku kasih contoh ya. Terkadang aku udah naruh nih iklan di tengah-tengah videonya aku, kayak udah ada titik-titik kuning kan di durasi videonya aku. Terus tiba-tiba ada yang komen, "Kak, kok ada titik-titik kuningnya tapi iklannya nggak muncul." Nah, itu tuh akan berbeda gitu loh antara si penonton A dengan penonton B. Bisa aja di penonton yang A pada saat dia nyetel videonya aku itu ada iklannya, tapi di saat penonton B yang nonton videonya aku itu nggak ada iklannya. Nah, itu semuanya itu tergantung dari YouTube ya. Kenapa bisa kayak gitu Kak Dina? Kenapa kita udah naro si iklan mid-roll itu atau iklan di tengah-tengah video tapi nggak muncul iklannya? Itu semua udah kebijakan YouTube. Jadi kayak hal-hal yang membuat iklan itu tidak muncul karena memang pada saat kita menempatkan titik itu iklan lagi nggak tersedia tuh dari YouTube-nya sendiri. Terus juga YouTube melindungi pengalaman penonton dari kayak kebanyakan iklan gitu loh. Jadi misalkan nih dalam satu video ada konten kreator misalnya naruh iklannya 30 gitu. Dia meletakkan iklan mid-roll tuh 30 di sepanjang videonya dia. Itu kan too much ya, kayak banyak banget, terlalu banyak. Nah, makanya YouTube tuh nggak
selalu di setiap titiknya itu ada iklannya. Paling dari 30 itu mungkin hanya 10 yang nantinya akan muncul iklan. Beberapa tips yang bisa kalian terapkan untuk menempatkan iklan mid-rolls ini adalah yang pertama, yaitu pastikan kalian menaruh iklan mid-rollnya ini di jeda-jeda alami dari video kalian. Jadi bukan di tengah-tengah kalimat. Kenapa kayak gitu? Supaya meningkatkan peluang penayangan iklan di video kalian. Tips selanjutnya, kalau kalian ngerasa kayak aduh ribet banget sih nih, harus nyatetin dulu durasinya berapa yang biar nggak di tengah-tengah kalimat, atau kayak harus nge-reviewnya dulu video kalian di durasi berapa yang biar nggak di tengah-tengah kalimat. Kalian bisa pilih cara penempatan iklan mid-rolls yang pertama, yaitu secara otomatis, karena nanti akan dibantu oleh YouTube. Jadi konten kreator kayak tinggal terima beres gitu. Yap, itu dia tadi adalah pembahasan seputar iklan mid-roll. Semoga video kali ini bermanfaat dan bikin semangat kita para konten kreator dan juga YouTuber untuk menciptakan konten-konten yang makin keren. Karena YouTube udah ngasih kesempatan gitu kan untuk bisa menambahkan potensi untuk monetisasi. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like this video, subscribe dan komen, dan share seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!